Mas Arif, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Gimana ini sehat-sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi bisa ketemu ya bareng-bareng di sini untuk saling sharing ya ibu-ibu sekalian ya mengenai pembahasan yang akan saya angkat kali ini itu mengenai lansia gitu ya. Mungkin pembuka terlebih dahulu sebelum saya berkenalan nanti ya. Oke, seperti yang ibu-ibu sudah tahu bahwa posyandu saat ini itu bukan cuma fokus mungkin ke balita atau ibu hamil, dewasa, kita sampai ke seluruh umur, sampai ke lansia gitu ya. Jadi fokus kita nggak cuma di kelompok usia tertentu gitu ya. Kadang yang datang anak-anak kita timbang berat badannya, ibu hamil kita cek apakah ada keluhan atau tidak, dewasa juga ya cek pengecekan tensi, pengecekan gula gitu ya. Sampai lansia pun juga kita cek seperti itu ya. Nah, yang dimana lansia sendiri ini itu menjadi salah satu pertimbangan dan sesuatu yang mungkin harus kita monitor gitu ya. Karena apa? Karena di lansia sendiri ini kan perubahan tubuhnya tuh udah macem-macem ya. Kadang susah buat bergerak, kadang susah untuk komunikasi, kadang tiba-tiba emosinya tidak stabil gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas dan saling sharing ya ibu-ibu sekalian mengenai hal tersebut gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Dokter Alia, saya dokter internship di Puskesmas Kusuma Bangsa Pekalongan. Nah, hari ini akan sharing mengenai lansia dan perubahan tubuhnya di kontak kader kali ini 28 Juli 2026. Baik, apa sih yang nanti akan saya bahas gitu ya ibu-ibu di pertemuan kali ini yang mungkin nanti bisa diperhatikan, lalu jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa disimpan dan nanti bisa ditanyakan kepada saya di sesi terakhir gitu ya. Oke, yang pertama nanti kita akan bahas terlebih dahulu lansia itu sebenarnya apa sih gitu ya secara pengertiannya. Lalu yang kedua, perubahan-perubahan tubuh apa yang terjadi di lansia gitu ya. Semakin berjalannya usia, semakin bertambahnya usia, pasti akan terjadi perubahan di tubuh kita. Gak hanya dari dewasa ke lansia, sebetulnya dari bayi, dari terus remaja, dewasa, tua, sampai ke lansia pun itu tubuh pasti akan mengalami banyak sekali perubahan gitu ya. Selanjutnya, pernah dengar geriatri nggak ibu-ibu sekalian? Istilah geriatri. Belum pernah dengar ya. Nah, ada tuh Ibu, ada istilah lansia sama istilah geriatri. Sebenarnya ini sama atau beda sih? Nah, kita bahas ya di sini ya. Selanjutnya ada yang namanya sindrom geriatri. Mungkin nanti akan ada bayangan nih mengenai sindrom geriatri setelah saya kasih tahu pengertian geriatri itu apa, seperti itu ya. Selanjutnya pencegahannya bagaimana dan nanti kita akan terakhir di kesimpulannya gitu ya. Baik, yang pertama terlebih dahulu pengertian lansia. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang pernah tahu sekiranya lansia itu apa sih? Orang tua, ya orang lanjut usia ya. Untuk umurnya deh kira-kira berapa tahun yang bisa disebut lansia? Betul. Oke, ada yang 65, ada yang 60 gitu ya. Jadi sebetulnya pembagian usia itu beda-beda tergantung sumber. Tapi biasanya Indonesia itu menganut yang 60 tahun ke atas. 60 sampai ke atas itu sudah termasuk dari lansia gitu ya. Betul sekali ya, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas gitu ya. Dimana biasanya lansia ini itu disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik gitu ya. Kan kadang melihat lansia sudah ringkih-ringkih gitu ya secara fisik, lalu mental. Ada nggak ibu-ibu pernah dengar? Biasanya orang tua itu sifatnya balik lagi ke anak-anak. Nah, ini adalah perubahan secara psikologis atau secara mental ataupun interaksi nih antara lansia dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, sebetulnya lansia sendiri itu juga ada pembagian usianya lagi nih, ibu sekalian, gitu ya. Jadi ada yang namanya pralansia, lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Ini ibu-ibu ada yang udah masuk ke usia ini belum nih? Ya, Bu Puji berapa? Bu Puji berapa? 53. Ibu berapa? 63. Oke. Nah, jadi ini ada pembagiannya ya ibu-ibu sekalian.
Yang pertama ada yang namanya pralansia, yang dimana ini adalah usia 45 sampai 59 tahun. Sudah mulai nih ada perubahan ya di tubuhnya ya. Mungkin beberapa ada yang sudah menopause, sudah nggak haid lagi. Itu salah satu tuh perubahan di tubuh gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya lansia muda. Itu di usia lebih dari sama dengan 60 sampai 69 tahun. Lalu selanjutnya ada lansia madya di usia lebih dari sama dengan 70 sampai 79 tahun. Dan yang terakhir ada di lansia tua dengan umur lebih dari sama dengan 80 tahun gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kalau dirasa-rasa sekarang banyakkan usia tua apa usia muda nih kalau dilihat-lihat di lingkungan sekitar? Itu pralansia. Oh, pralansia ya, 4559 ya. Oke. Nah, ternyata secara statistika ibu-ibu, secara data ya, ternyata memang usia lansia tuh apa ya, lebih banyak daripada usia balita-balitanya gitu ya. Dan diprediksi akan selalu meningkat tiap tahunnya gitu ya. Jadi akan bertambah terus gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang balita berapa nanti yang lansia tambah banyak gitulah ya. Nah, maka dari itu perlu sekali untuk kita fokuskan juga nih ke lansia-lansia ini ya dengan program kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus hidup. Nah, yang dimana posyandunya kan sekarang ILP ya, integrasi layanan primer ya. Jadi seluruh siklus hidup ada nih di posyandu gitu ya. Salah satunya di lansia. Nah, yang dimana peningkatan populasi lansia yang disertai dengan proses alamiah itu mengharuskan ya ibu-ibu sekalian nih yang turun langsung ke masyarakat sebagai kader ya untuk melakukan upaya yang tepat dan intensif demi mewujudkan lansia yang smart ya. Smart itu kan artinya pintar. Nah, tapi ada singkatannya nih. S-nya itu sehat, M-nya itu mandiri, A-nya itu aktif dan produktif ya. Jadi harapannya ketika kita bisa fokus kepada lansia-lansia ini, entah itu dari umur pralansia atau lansia muda madya ataupun yang tua, kita diharapkan lansia-lansia ini tidak hanya mungkin berdiam diri di rumah saja gitu ya. Jadi kita berdayakan untuk tetap produktif, tetap menjalankan aktivitas-aktivitasnya seperti itu ya. Yang dimana untuk dengan keseluruhan proses tadi itu diharapkan dampaknya bisa untuk meningkatkan status kesehatan individu di kelompok usia yang bersangkutan, yaitu di kelompok usia lansia. Lalu akhirnya meningkatkan derajat kesehatan lansia-lansia di sekitar seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan peningkatan status kesehatan keluarga secara menyeluruh ya di seluruh aspek usia untuk mempersiapkan kualitas status kesehatan lansia di masa depan gitu. Ini ibu-ibu di usia sekarang suka olahraga nggak? Jadi ini olahraga apa enggak nih? Coba kalau yang olahraga biasanya ngapain kalau sehari-hari? Oke, nyabu ngepel. Oke, nyabu ngepel gitu ya ibu-ibu ya. Ada yang lagi nggak misalnya kayak jalan pagi 30 menit gitu? Atau suka ikut senam-senam? Oh iya, senam iya oke. Atau kadang ini ibu-ibu apa namanya angkat beban. Pernah dengar nggak kalau kalau angkat cucian, bebannya di cucian ya, ya itu berapa kilo ya Bu ya? Oke, jadi itu justru ya kita sebelum sampai ya ke usia lansia diharapkan kita bisa produktif di usia-usia yang sebelumnya gitu ya. Harapannya apa? Ketika kita memasuki usia lansia, otot tulang kita kuat, otomatis apa? Gak gampang jatuh ya. Aktivitas sana kemari masih pincah gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu pernah dengar nih apa namanya lansia-lansia olahraga, sebelum lansia ya, umur-umur seibu-ibu ini udah mulai olahraga atau yang lebih muda lagi udah mulai olahraga, itu mempersiapkan tubuhnya sekali ketika sudah masuk ke masa lansia gitu ya. Otot-ototnya jadi kuat, tulang-tulangnya pun lebih kuat gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke usia lansia karena nanti akan ada sangat banyak perubahan di dalam diri lansia, baik itu perempuan ataupun laki-laki seperti itu ya.
Nah, ini adalah skema program kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus hidup ya. Jadi kita otomatis akan fokus ya ke 1000 hari pertama kehidupan ya. Dari mulainya terbentuknya janin sampai berapa tahun Bu kalau 1000 hari itu? Oh iya betul 2 tahun ya. Oke nanti kita akan pantau terus nih dari persalinan, nifas, anak-anak, lalu ke bayi, balita, SD, SMP ini kita harapkan di siklus yang ini itu bisa dihadapi dengan baik. Untuk apa? Untuk mewujudkan lansia yang berkualitas gitu ya. Waktu hamil misalkan rutin ANC ya, buku KIA-nya dibaca, jadi tahu nih apa yang dilakukan sebagai ibu hamil gitu ya, ikut kelas ibu hamil, terus konsumsi tablet tambah darah gitu ya, asam folat gitu ya, cek tensi, imunisasi tetanus gitu ya, terus nanti masuk ke bagian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan gitu ya, rumah tangganya baik gitu ya. Selanjutnya nanti pas waktu bayi ASI-nya eksklusif, imunisasi dasarnya lengkap gitu ya. MPASI dimulai di usia yang betul ya, 6 bulan ya. Lalu nanti diberikan vitamin A, lalu manajemen tata laksana balita sakit dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya nanti akan menuju ke paling akhir ini di lansianya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai perubahan di tubuh lansia. Sekiranya yang menurut ibu-ibu sekalian paling kelihatan berubah itu apa sih? Oh, rambut. Rambut ya dari apa hitam jadi putih. Tapi nenek saya sampai meninggal hitam terus Bu rambutnya. Jadi kelihatan sih tapi ya kayak kalau lansia tuh pasti udah putih-putih gitu ya. Terus ada lagi nggak yang kelihatan? Kulit, betul. Kulitnya jadi apa? Keriput. Oke, ada lagi mungkin yang giginya jadi ompong, betul. Itu salah satu perubahan di bagian tulang, Bu. Nah, tulangnya juga berubah nih. Terus ada lagi organ-organ dalam tuh juga bisa berubah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, usia lanjut menyebabkan penurunan dari fungsi organ. Ibu-ibu mungkin yang sudah punya orang tua yang usianya lanjut atau ibu-ibu sendiri kadang ngerasa nggak sih kalau orang-orang yang usia lanjut itu suka kena hipertensi? Iya, gula, iya. Terus lutut-lututnya pada sakit, sering banget tuh datang ke puskesmas dokter lutut saya sakit gitu kan, boyoknya juga gitu kan. Terus kadang suka sembelit. Nah, itu adalah perubahan di tubuh-tubuh terutama di usia lanjut gitu ya. Yang pertama nih, yang mungkin paling sering suka pikun, ya kan? Aduh, saya tadi naruh barang di mana ya? Atau kadang juga suka lupa nama anaknya, lupa cucunya gitu ya. Itu karena ada perubahan di saraf ya, terutama di organ yang buat ngingat gitu ya. Jadinya kemungkinan untuk mengingat ataupun berpikir itu pasti mengalami suatu penurunan gitu ya. Yang kedua, penurunan indera. Indera apa nih biasanya yang suka turun nih di orang tua? Oh, pendengaran ya. Jadi kadang kalau ngomong sama orang tua suka iya, suka nggak dengar ya. Oke. Jadi kalau indera pendengaran itu ada tulang Bu di telinga. Nah, tulangnya ini itu bisa mengalami penuaan. Makanya hantaran suaranya itu nggak maksimal gitu. Makanya orang tua itu suka nggak dengar. Jadi itu namanya penyakit tua di telinga gitu ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu sekalian ngomong sama orang tua yang kurang dengar, teriak atau gimana? Keras. Kerasnya ini keras melengking atau keras gimana? Pokoknya keras aja gitu ya. Oke, justru kalau misalkan keras teriak yang melengking itu nggak akan didengar Bu biasanya. Yang harus kita lakukan tuh deketkan, ngomongnya nada rendah tapi bukan yang kencang melengking gitu ya. Soalnya kalau melengking tuh malah frekuensinya nggak kena Bu di telinganya ini gitu. Jadi bukan yang kayak teriak ibu bapak itu justru lansianya tuh malah nggak dengar. Jadi tapi ya jangan yang alon-alon kayak gini ya nggak juga ya. Jadi
ngomongnya ibu pripun, tapi tetap dalam kondisi yang jangan suara melengking, teriak itu justru malah beliau-beliau ini malah nggak dengar gitu ya. Oke, selanjutnya mana lagi nih yang sering nih orang tua nih? Mata, betul ya. Mata tua, lensanya sampun keruh. Nah, itu salah satu perubahan di tubuh ya. Namanya katarak. Emang secara proses penuaan gitu ya. Pasti datang-datang, aduh dokter matanya berkabut, udah nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu salah satu proses tuh perubahan juga. Lalu selanjutnya gangguan keseimbangan, gampang jatuh gitu ya lansia-lansia ini ya, karena ada perubahan baik di tulang ataupun di ototnya gitu ya. Selanjutnya adanya penurunan sistem kekebalan tubuh. Lansia-lansia ini sering sakit Bu biasanya dibandingkan kita-kita gitu ya. Meriang dikit, kenapa meriang dikit, kadang minum es meriang langsung gitu ya. Nah itu karena sistem kekebalannya turun, jadi lebih gampang sakit gitu ya. Sama tadi nih gangguan sistem pencernaan gitu ya, suka sembelit, kadang malah gampang diare, intinya banyak deh yang berubah gitu ya. Nah, ini adalah dasar dari data persentase penyakit kronis yang dimiliki kaum lansia. Ini datanya saya ketemunya sampai 2022 ya. Yang paling tinggi apa itu Bu? Ya, hipertensi ya. Jadi nih hipertensi kenapa paling tinggi nih? Perubahan apa sih di tubuh kita yang bisa nyebabin hipertensi? Pikiran. Iya sering banget saya datang dokter nih kayak karena pikiran susah tidur gitu ya seringnya ya biasanya ya bilangnya ya. Oke. Jadi itu sebetulnya yang berubah itu pembuluh darahnya ibu-ibu sekalian. Jadi pembuluh darah kita tuh harusnya lentur. Kalau lentur kan enak ya, geraknya wing 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 otomatis tekanannya normal-normal aja gitu ya. Tapi di penderita hipertensi atau darah tinggi plus lansia, pembuluh darahnya udah manteng. Jadi tegangannya tuh tinggi banget gitu ya. Nah, itulah perubahan di pembuluh darah itulah yang menyebabkan tensi di lansia itu cenderung tinggi. Lalu yang kedua apa Bu? Diabetes. Iya. Ini kira-kira berubah apa nih kalau diabetes? Pola makan. Oke, ada lagi kalau di tubuh nih. Diabetes itu sering ada yang ini sehat-sehat semua atau ada yang riwayat gula juga di sini, Ibu? Oke. Jadi kalau diabetes itu kan gula di dalam tubuhnya kan banyak gitu ya. Karena apa? Karena nggak bisa dipecah. Jadi gampangannya itu prajurit yang buat pecah gulanya itu pada mogok, nggak mau kerja. Karena apa? Karena lingkungan kerjanya nggak nyaman. Jadi ada organ tubuh namanya pankreas itu menghasilkan prajurit buat pecah-pecah gula. Cuman pankreasnya ini rusak. Bayangin ibu kerja di suatu tempat yang nggak nyaman, mau kerja nggak? Oh enggak. Oke, pokoknya yang udah jelek banget gitu lah, nggak layak dihuni. Nah itu akhirnya pekerjanya ini nggak mau. Nah itulah. Jadi kalau penuaan itu bisa mempengaruhi pankreasnya itu. Jadi prajuritnya yang dikeluarkan itu nggak banyak. Otomatis gulanya numpuk semua di tubuh. Jadilah diabetes gitu ya. Selanjutnya tuh yang sering-sering itu lutut ya, nyeri-nyeri lutut ya, pokoknya otot tulang-tulang ya. Oke. Nah, lutut itu ibu-ibu sekalian, dia itu kan ada tulang yang atas sama tulang yang bawah, bertemu di lutut ya. Nah, penghubungnya itu sebetulnya ada cairannya. Jadi kan biar dia langsung gesekan antar tulang tuh ada cairannya ibu-ibu sekalian. Tapi ada beberapa faktor Bu yang bisa nyebabin cairannya ini itu berkurang atau bahkan hilang. Apa aja tuh gitu kan. Kalau usia tua itu ada suatu proses yang emang jadi kayak kisut gitu loh Bu, nyebabin airnya itu hilang betulan secara proses penuaan ya Bu ya. Otomatis kalau misalkan berkurang lama-lama aduh sakit yang kayak hilang timbul. Lama kelamaan pas geseknya udah gesek-gesek itu makin-makin Bu. Kadang malah lututnya udah bengkak terus nanti kakinya tuh bisa jadi kayak O atau kayak X, ini perubahan di kaki. Kan kaki non harusnya lurus-lurus aja ya. Itu karena udah gesekan
udah makin gesek-gesek gak jelas, bentuk tulangnya juga udah gak jelas Bu, otomatis gitu ya. Makanya kadang ada orang yang nyeri-nyeri lutut sampai kakinya udah nggak berbentuk lurus kayak normal gitulah ya. Lalu yang kedua, proses pengikisan ini bisa juga terjadi di orang yang muda, dia harus lansia. Contohnya orang dengan berat badan berlebih, gitu ya. Jadi dia yang otomatis buat bantalannya makin nikis. Karena apa? Karena keberatan di atasnya, gitu ya. Jadi akhirnya nyebabin nyeri-nyeri di bagian lututnya. Nah, gimana sih biar nggak kayak gitu? Aktivitas fisiknya Bu dibanyakin. Itu salah satu cara biar otot tulangnya tuh nggak kaget. Jadi kita sudah siap gitu loh untuk mencegah lah istilahnya biar nggak nyeri-nyeri lutut gitu ya pas usia lanjut gitu ya. Nah, ini ibu-ibu belum pernah dengar istilah geriatri ya? Atau ada yang udah pernah dengar istilah geriatri? Sama sekali belum? Belum ya, ya oke. Kalau di searching apa Bu geriatri? Apa itu Bu? Oke, jadi itu, nah nih, lansia itu belum tentu geriatri Bu. Tapi geriatri itu udah pasti lansia. Nah, jadi geriatri adalah pasien lanjut usia dengan banyak penyakit, multi penyakit, dan atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, mental, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang akhirnya membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu. Jadi kalau semisalkan ada lansia-lansia yang kok ya sehat-sehat aja, tidak ada keluhan apa-apa, ya udah tuh lansia. Tapi kalau misalkan ada keluhan, baik itu keluhan tadi keseimbangan, keluhan misalkan kok jadi orang lansia suka susah tidur, insomnia, ataupun keluhan-keluhan yang lain, itu sudah masuknya ke geriatri. Gitu ya. Jadi karena akibat penurunan fungsinya, akhirnya ada penyakit yang dirasakan gitu ya. Nah, ini nih yang akan saya bahas lebih dalam. Ada yang namanya sindrom geriatri. Itu singkatannya nanti depannya I semua, ada 14 poin Ibu sekalian. Ya. Karena tadi gangguan otomatis yang nanti akan saya munculkan adalah permasalahan-permasalahan di orang lanjut usia, gitu ya. Kelihatan gak ya Bu? Gedein ya. Oke. Permasalahan geriatri. Yang pertama, immobility itu adalah tadi ya, ketidakmampuan bergerak secara aktif atau tirah baring. Ini yang paling sering ditemukan ya di lansia-lansia. Kalau jalan tuh nggak cecep gitulah ya istilahnya, kadang pakai krek gitu ya, atau kadang suka ngerembet gitu ya. Nah, yang dimana immobility ini adalah ketidakmampuan ataupun kurang kemampuan gerak ya, yang ditandai dengan rasa ada nyeri, kelemahan, kekakuan otot, dan ketidakseimbangan. Tapi ini bisa dicegah. Gimana cara nyegahnya? Dengan latihan fisik. Ya, yang seperti tadi sudah saya bilang, seperti berjalan, senam, gitu ya, dan perubahan posisi secara teratur. Maksudnya perubahan posisi secara teratur itu gimana? Ada lansia yang sampai nggak bisa gerak, ada toh? Yang tiduran toh di kasur, ada? Oke, itu kalau semisalkan tiduran terus di kasur, tapi nggak dibolak-balik, otomatis apa? Ada yang pernah dengar lupus dekubitus? Luka-luka di bagian punggung, terus luka-luka di bagian pantat ya. Nah, itu karena tekanan antara tulang sama dasar tempat dia tirah baring itu tidur gitu ya. Jadi biasanya per 2 jam tuh dibolak-balik gitu ya. Biar apa? Biar tekanannya tuh nggak di satu tempat terus gitu ya. Nah, jadi maksudnya perubahan posisi secara teratur itu seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah instability atau ketidakseimbangan gitu ya.
Yang dimana ini adalah gangguan dari otot dan tulang yang menyebabkan tingginya resiko jatuh. Ibu-ibu pernah ke rumah sakit, pernah nganter mbah-mbah, suka kadang dikasih stiker kuning resiko jatuh. Nah itu salah satu untuk mencegah ya kejadian yang nggak diinginkan. Mungkin kita jadi lebih concern ataupun lebih fokus untuk menjaga keseimbangan, terutama pasien-pasien dengan resiko jatuh gitu ya. Atau kadang kalau misalkan di tempat umum atau di rumah sakit, kita masuk ke kamar mandi, itu ada pegangan di samping itu. Nah itu tuh salah satu cara untuk biar lansia-lansia ini bisa pegangan dan mengurangi resiko jatuhnya, gitu ya. Nah, yang dimana instabilitas ataupun ketidakseimbangan ini itu karena lemak gerak sampai lumpuh gitu ya, yang dimana bisa dicegah biar nggak jatuh. Gimana caranya? Contohnya yang pertama, kalau memang sudah diperlukan dari alat bantu untuk misalkan bergerak, berdiri dan sebagainya dipakai. Yang kedua, minimalisir di rumah itu alat-alat yang bisa, alat atau bahan ataupun barang yang bisa membuat kesandung. Contoh, karpet. Karpet itu kan kadang ujungnya kan ada yang ini ya, nekok-nekok. Nah, itu bisa ningkatin Bu resiko lansia jatuh. Jadi tolong kalau misalkan di rumahnya ada lansia, terus karpetnya kalau bisa setelah digunakan langsung dilipat biar jalannya ini nggak ada hambatan gitulah ya. Lalu selanjutnya konsumsi vitamin tulang, vitamin D gitu ya. Latihan fisik berjalan sama keseimbangan. Saya akhir-akhir ini sering kok Bu lihat para trainer gym itu justru fokusnya ke lansia-lansia yang bisa dibilang keseimbangannya udah nggak stabil gitu. Ibu pernah lihat? Pernah ya? Iya. Itu untuk melatih fisiknya agar keseimbangannya mungkin bisa untuk diperbaiki lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah inkontinensia, tidak mampu mengontrol waktu BAK ataupun BAB. Orang tua gampang kepuyuh-puyuh, ya kan suka suka tiba-tiba ngomong sendiri atau lagi jalan ke kamar mandi tiba-tiba sebelum sampai udah iya betul sudah keluar sudah ngompol gitu ya. Itu karena kandung kemihnya tuh ototnya udah gak sekuat kita. Jadi dia sudah lebih lemah. Makanya nggak bisa nahan gitu ya, kapasitas kandung kemihnya itu juga lebih dikit jadinya gitu ya, karena proses perubahan tadi yang saya bilang ya. Jadinya orang tua itu akan lebih mudah untuk mengompol. Nah caranya gimana? Bisa dibatasi kayak konsumsi air minumnya biar nggak terlalu banyak, biar nggak suka bolak-balik kamar mandi. Ini kita batasi air minum juga bisa menjadi salah satu cara gitu ya untuk pencegahan biar nggak ngompol terus, atau ya dipakaikan pampers gitu ya, cuman harus tetap rajin diganti ya biar nggak lembab. Kalau lembab kan nanti takutnya entah itu ada infeksi, nanti kemerahan, entah itu jamur gitu ya. Kadang kalau lembab tuh juga bisa sampai nyeri-nyeri gitu Bu, karena semuanya ada peradangan di situ, jadi tetap harus diganti teratur ya. Lalu yang kedua adalah intellectual impairment, itu adalah penurunan fungsi intelektual ya dan demensia. Maksudnya kadang kalau misalkan kita aja komunikasi mungkin udah lebih enggak tanggap gitu ya. Terus kadang lupa ini siapa sih gitu kan. Kadang orang tua mikir dulu ya ini yang diajak ngomong siapa gitu ya. Nah, itu karena tadi adanya penurunan dan perubahan di sarafnya gitu ya. Jadi gampang lupa. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada imun defisiensi atau tadi imunitasnya turun ya. Orang tua itu gampang sakit. Jadi di tubuh kita itu ada satu organ untuk menyokong imun Bu. Itu juga mengalami perubahan. Maka dari itu menyebabkan lansia-lansia ini menjadi gampang sakit gitu ya. Nah ini lansia gampang sakit ini itu kan sering banget ke entah puskesmas gitu ya, dokter minta obat ini, dokter minta obat itu, justru jadi keluhannya tuh nggak khas gitu loh Ibu. Nah kami sebagai dokter tuh juga harus benar-benar memeriksa, harus benar-benar fokus sekiranya apa yang betul-betul dikeluhkan.
Karena ketika berubah-ubah terus justru nyebabin ini Bu, iatrogenesis. Jadi menderita penyakit akibat obat-obatan. Ada obatnya ini, obatnya itu, obatnya ini, obatnya itu, banyak sekali kan, datang-datang dikit keluhannya apa, keluhannya beda-beda, tiap datang bisa kayak gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit akibat dari obat-obatan. Jadi kita harus kaji dulu nih obat-obatannya itu apa yang menyebabkan keluhan dari lansianya, ya kita stop gitu atau kita ganti dengan obat yang lain ketika misalkan masih punya keluhan gitu ya. Lalu yang selanjutnya otomatis kalau imunnya turun, infeksi jadi gampang masuk gitu ya. Nah, ini tadi selanjutnya adanya penurunan dari pendengaran dan penglihatan ya. Oke, terus tadi ada yang nyebabin ini. Jadi kolon itu usus besar, Bu. Jadi gampang diare atau konstipasi. Nah, lansia-lansia ini itu juga sering mengalami depresi. Iya, jadi kadang murung, mungkin ngerasa kok teman-temannya mungkin kok tinggal dikit atau apa, kadang mungkin sama keluarga nggak terlalu diperhatikan. Nah, lansia-lansia ini bisa cenderung menarik diri, gampang depresi dan merasa kehilangan, gitu ya. Jadi ini sudah tugas dari keluarga terutama ya untuk merangkul, untuk tetap memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sudah lansia gitu ya. Lalu selanjutnya malnutrisi ya. Ada lansia-lansia ini jadi malas makan, kurus-kurus gitu ya. Jadi nggak selanjutnya jadinya apa ya? Dia bisa dibilang tambah rentan lagi kena penyakit ya. Lalu selanjutnya ada insomnia, gangguan untuk kesulitan tidur, ada juga penurunan produktivitas yang mengakibatkan penurunan dan masalah finansial, serta adanya impotens ataupun disfungsi seksual yang ada hubungannya sama gangguan perubahan di hormon, saraf, serta depresi. Nah, kita masuk ke poin terakhir ya. Jadi gimana sih untuk mencegah dari 14 I yang tadi saya bilang semua, biar mungkin meminimalisir atau justru jadi lansia yang tidak mengalami hal itu kan alhamdulillah ya. Maksudnya jadinya lebih produktif dan lebih apa namanya kualitas hidupnya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi pencegahannya kecil sekali. Nah, untuk nih imobilisasi, pencegahannya adalah olahraga ya, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisiknya itu apa aja? Jadi ada untuk latihan kekuatan, latihan daya tahan gitu ya, ataupun kelenturan. Nah, bisa dengan jalan kaki 30 menit sehari atau melakukan pekerjaan rumah itu juga sudah termasuk salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan dari aktivitas fisik. Terus berkebun, ada yang suka berkebun ibu-ibu di sini? Enggak. Pokoknya berkebun ya kalau misalkan suka, misalkan ada tanaman di rumah, intinya kita harus bergerak. Jangan cuma malas-malasan di tempat tidur atau goler-goler gitu ya. Untuk apa? Untuk mencegah ini kurangnya kemampuan untuk menggerakkan tubuh gitu ya. Lalu selanjutnya bisa untuk mengurangi dari apakah tidak mampuan untuk mengingat misalkan ya ada yang namanya senam otak. Kita meminta nih lansia-lansia ini untuk apa? Untuk melakukan kegiatan seperti menjahit, merajut, menanam sama bermain catur. Jadi kita kasih nih lansia-lansia ini produktif gitu ya. Untuk apa selain mungkin untuk membuat lebih bahagia gitu ya, aktivitas fisik kan otomatis membuat para beliau-beliau ini lupa mungkin akan pikirannya gitu ya. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan dari kemampuan otaknya gitu ya. Selanjutnya makan sayur dan buah, 2 porsi sayur dan 3 porsi buah-buahan. Lalu selanjutnya bersosialisasi nih, berkumpul dengan sesama lansia, keluarga besar. Kalau di posyandu itu ada posyandu lansia kan Bu ya? Ada ya, itu kan pasti lansia-lansianya saling kumpul ya. Nah itu tuh juga jadi salah satu cara nih agar apa? Agar sindrom-sindrom geriatri tadi itu bisa ditangani.
Lalu selanjutnya beribadah. Kenapa harus beribadah? Otomatis semua hal itu melibatkan Tuhan ya Bu ya, melibatkan Allah ya. Ketika misalkan sudah merasa kehilangan, entah kehilangan diri, entah merasa murung atau apapun, mendekatkan diri kepada Sang Kuasa itu menjadi salah satu cara. Dan tadi sudah ingat kan penyakit-penyakit yang tak munculin itu ada hipertensi, ada diabetes dan lain sebagainya. Nah, pemeriksaan dari kesehatan rutin mencakup tekanan darah, gula darah, kolesterol mata, gigi, dan deteksi kanker leher rahim. Soalnya kalau misalkan semakin tinggi usia itu juga bisa meningkatkan, karena tadi ya perubahan tubuh, bisa jadi perubahannya itu meningkatkan resiko dari terjadinya kanker. Oh ya, sebelumnya ibu-ibu terutama perempuan nih, osteoporosis, pernah dengar osteoporosis? Pasti ya. Jadinya tulangnya tua ya, lebih lebih apa ya, lebih gampang keropos lah istilahnya gitu. Nah, itu tuh sering di orang-orang yang biasanya sudah menopause. Jadi orang-orang yang sudah menopause itu ada hormon Bu di dalam tubuh namanya estrogen. Nah, hormon estrogen ini dia itu bisa untuk meningkatkan produksi tulang. Tapi karena hormonnya turun, otomatis produksi tulangnya nggak ada, tapi tulangnya dipecah terus. Jadilah tulang tua ataupun osteoporosis yang harusnya tulangnya padat, jadi berongga-rongga. Maka dari itu lansia-lansia ini itu dijaga keseimbangannya biar nggak jatuh. Karena apa? Karena sekalinya jatuh itu bisa langsung patah tulang. Padahal mau jatuhnya tuh bukan yang kayak jatuh di yang bener-bener keras tuh enggak. Kadang jatuh kepleset pun orang tua itu bisa langsung patah tulang. Terutama di mana Bu? Di tulang pinggul ini. Itu namanya, itu adalah patah tulang tersering di orang tua karena jatuh dengan mekanisme yang udah biasa-biasa aja, kepleset atau jatuh biasa, bukan yang kecelakaan hebat patah tulang tuh enggak Bu. Nah itu karena tulangnya sudah enggak padat gitu ya, makanya harus dijaga keseimbangannya gitu. Oke, Ibu, tadi pembahasannya udah banyak banget ya saya aturkan ya. Nah, mungkin nih dari pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan, saya buka sesi pertanyaan ya, 1-3 pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau Dok belum jelas mungkin bisa diulangi, gitu, boleh, silakan. Oke. Ibu, oh nggak usah pakai mic, berdiri mau atau duduk? Oh duduk aja. Oke, oke. Bedanya apa rematik, pelaporan, Oke, bedanya apa? Ada lagi yang menanyain. Hmm. 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 Tapi kalau ada masukan dari orang lain, sebenarnya ini nanti tidak diberikan pada yang saya tanyakan di apotek ini itu sama kandungannya sama kalau orang tua kan kayaknya. Iya, betul. Semua obat itu diminum semua. Oke. Bisa bilang ke ibu ya. Oke. Mungkin izin dijawab dulu ya. Nah, ini tadi mungkin orang-orang awam pasti bedanya apa sih Dok, pengapuran, rematik, sama osteoporosis itu apa ya? Oke, izin jawab. Jadi kalau osteoporosis ini tuh adalah suatu proses emang dari proses penuaan di tulangnya. Jadi ngarahnya emang ke seluruh tulang yang udah nggak padat. Jadi nggak fokus ke lutut aja, semua tulang bisa, tulang-tulang panjang terutama di lengan atas, lengan bawah, di paha, terus di bagian kaki bawah gitu ya. Itu otomatis tulang-tulangnya itu udah nggak padat semua karena tadi penurunan hormon yang namanya estrogen. Nah nanti kalau osteoporosis itu jadinya apa? Jadinya sama yang tadi saya jelasin Bu, gampang kalau misalkan jatuh bisa langsung patah. Karena gini, kalau misalkan kita ketemu sama batang pohon yang kompak, mau dijatuhin gimana pun kan nggak langsung letek gitu kan. Sedangkan misalkan kita ketemu batang muda, kena celepes kita langsung pik gitu kan. Nah itu tuh yang terjadi di tulang yang tua kayak gitu ya.
Terus kalau yang lutut itu yang pengapuran nanti itu biasanya ada beberapa gejala Bu yang membedakan. Yang satunya kalau pengapuran itu kan dia karena proses degeneratif ataupun proses perubahan yang usia tadi, sehingga cairannya tuh udah nggak ada sehingga pelumasnya nggak ada makanya sakit. Nah kalau reumatik itu dia lebih ke arah autoimun Bu. Nanti perbedaannya misalnya gejalanya. Kadang ada yang gejalanya semisalkan pagi-pagi ototnya ataupun tulangnya kok jadi kaku-kaku, tapi kok pas dipakai buat bergerak nggak apa-apa, normal gitu. Ataupun nanti kakinya sakitnya bisa di dua sisi atau satu sisi aja. Nah itu juga membedakan salah satu yang rematik sama yang pengapuran kayak gitu ya. Pengapurannya itu lebih ke pengapuran ini sih Bu, cairannya terutama. Nah itu nanti kami harus anamnesis lebih ulang sih sebetulnya dan dicek gambaran dari tulangnya seperti apa. Terus nanti kalau misalkan ada gejala-gejala lain bisa dicek juga ngarahnya ke gout arthritis atau asam urat kayak gitu tuh nanti dicek lagi gitu. Jadi penegakan diagnosis itu selain dari tadi pasien bilang ke kami keluhannya apa, kami juga harus periksa sama kita bisa juga pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Jadi itu bisa simultan Bu semuanya terjadi di orang tua kayak gitu. Ya, tapi kemungkinan paling awal-awal datangnya tuh sih nyeri-nyeri lututnya itu gitu ya. Terus yang kedua mengenai obat-obatan. Kalau semisalkan ada banyak obat, cuman sudah dikonsultasikan ke dokter, itu biasanya kami kan karena punya ilmu interaksi obat A dengan interaksi obat B, bagaimana jangka panjangnya di tubuh, insya Allah sih itu akan aman gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan mungkin ya untuk ibu-ibu sekalian ataupun keluarga yang punya lansia, yang selalu bisa dibilang kalau bahasa generasi saya tuh FOMO tuh kayak pengen ikut-ikutan gitu loh, iya kan? Dibilang Bu beli aja ini obatnya itu di stop aja gitu padahal mah itunya sama ya. Nah, jadi kita harus bilang ke ibu ini kan sampun dikonsulkan ke dokter, beliau sudah ngerti ilmunya, sudah periksa ibu kayak gimana. Untuk obat yang dikasih memang harusnya seperti ini. Orang awam luar kan nggak lihat ibu langsung gimana, ilmunya juga belum tentu betul. Jadi jangan dulu diikutin gitu ya, karena ibu pun kan sudah diperiksa langsung sama ahlinya, ya harapannya kan sudah diperiksa, diberikan obat sesuai keluhan, dokternya pun sudah paham, insya Allah itu yang akan aman di tubuh ibu gitu ya. Jadi dikasih tahu pengertian pelan-pelan sih Bu, terutama dia gimana Bu, ibu matur pelan-pelannya mawon, intinya kalau misalkan banyak obat macam-macam kalau sudah dikonsulkan ke dokter sih insya Allah aman ya. Cuma kalau beli-beli sendiri itu Bu, misalkan tiba-tiba beli obat anti nyeri diminum terus-terusan itu bisa ngerusak lambung Bu, bisa sampai lambungnya tuh keroak bisa. Terus kalau misalkan beli obat-obatan antibiotik gitu ya, itu terus sendiri-sendiri di apotek itu juga akan bahaya kalau nggak diawasi oleh dokter. Karena apa, antibiotik itu kan kami mempertimbangkan pemberian lihat penyakitnya apa gitu ya, berapa lama akan dikonsumsi. Kalau misalkan orang-orang awam beli sendiri antibiotik belum tentu tahu penyakitnya apa, kayak sakit dikit minum antibiotik itu kan dalam tanda kutip memang kesalahan penggunaan obat, seharusnya tidak seperti itu. Makanya kami sering edukasi tuh orang-orang ataupun pasien untuk tidak minum antibiotik atau beli obat-obatan langsung di apotek, terutama obat-obatan yang seperti itu ya, bukan obat-obatan yang cuma kayak paracetamol ataupun obat-obatan untuk bersin-bersin gitu ya, yang bukan obat keras gitulah ya. Soalnya kalau misalkan antibiotik asal diminum, asal diberikan, justru nanti bakterinya malah nggak mempan Bu kalau misalkan dikasih obat itu. Jadi udah kebal duluan karena salah penggunaan dan pemberian gitu ya. Terus obat-obatan kayak steroid, pernah dengar obat dexamethasone? Nah itu kan sering banget ya orang-orang linu-linu dikit belinya dexamethasone, bisa dibilang obat dewa atau apa, itu justru kalau misalkan penggunaannya salah bisa kena ginjal, hormonalnya juga bisa terganggu. Tiba-tiba nanti tensinya naik tinggi gitu, itu karena kesalahan penggunaan obat. Intinya semua akan aman kalau sudah dikonsulkan dengan yang profesional dan sudah tahu gitu ya. Coba lagi sama-sama Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Angge.
Iya. Hmm? Oke. Ya, izin jawab ya Bu ya. Terutama diminumnya pas apa kalau panas? Oh, panas. Oke. Sebetulnya oke, paracetamol ya. Paracetamol ini izin jawab ya Bu ya. Itu emang obat yang diberikan mungkin ketika panas, ketika nyeri-nyeri. Dan dikonsumsikan tuh kalau dari kami jika panas, jika sakit. Jadi kalau misalkan nggak ada keluhan itu ya jangan, nggak usah diminum, nggak apa-apa sebetulnya, nggak masalah. Dan paracetamol sendiri pun ini itu adalah anti nyeri, anti panas yang emang paling ringan untuk tubuh, nggak seberat obat-obatan yang lain. Jadi sebetulnya kalau dikonsumsi asalkan nggak tiap hari ya Bu, misal kalau emang lagi nggak enak badan ya satu butir juga nggak apa, satu hari satu nggak apa, tapi hampir tiap hari mungkin bisa diedukasi ke bapaknya kalau semisalkan keluhannya masih bisa ditahankan tanpa obat ya direm dulu, nggak usah pakai paracetamol, kecuali kalau sudah sampai nyeri banget atau demam sekali yang mungkin nggak bisa diobati dengan istirahat atau dengan minum minuman hangat atau jahe atau apapun, makan dan lain sebagainya boleh dikonsumsi. Tapi lebih tepatnya lagi ketika ada keluhan mohon dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu gitu ya. Walaupun emang kalau paracetamol tuh nggak seberat anti nyeri anti panas yang lain sih Bu, cuman tetap penggunaan obat itu juga harus dikonsulkan dan diperhatikan gitu ya. Oke. Soalnya kadang pasien tuh bilang panas pun tuh bukan yang panas yang demam atau apa. Kadang gerges pun itu kan nggak enak badannya ya. Kalau saran saya sih kalau misalkan bisa diobati dulu dengan mungkin istirahat selepas melakukan aktivitas, dicoba dulu. Kalau ternyata memang waduh badannya nggak enak, nggak karuan, boleh coba diminum paracetamolnya. Tapi kalau sudah enak kan udah di stop, nggak usah diminum lagi gitu ya. Oke, nggak sama-sama Ibu. Ya, apa Ibu? Osteoartritis itu bisa sembuh apa enggak? Oke, tadi osteoartritis ini itu izin jawab ya Bu, dia itu kan hubungannya sama yang tadi pengapurannya itu. Oke, kalau bisa sembuh itu enggak. Jadi itu akan semakin lama tuh biasanya akan semakin apa ya? Akan semakin tinggi, biasanya akan semakin tinggi grade-nya. Cuman untuk mencegah biar grade-nya nggak makin tinggi, ya kita lakukan perubahan dari pola hidup. Jadi aktivitas fisiknya tadi Bu, yang biar ngelatih bagian otot dan tulangnya. Terus kalau misalkan berat badannya emang berlebih, diturunkan berat badannya biar penopangnya itu nggak keberatan gitu ya. Harapannya biar apa? Biar keluhannya nggak makin sakit gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa sembuh balik ke semula, sejauh yang saya baca dan saya pelajari, enggak Bu, memang akan seperti itu. Iya. Tapi tinggal gimana aja kita biar nggak makin derajatnya itu kan makin ada 4 derajat Bu, ada 4 derajat. Ya kita biar nggak pengen sampai derajat yang paling tinggi gitu kan, yang sampai harus ganti tempurung lutut Bu, ada soalnya kan kita nggak pengen ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa kayak nyeri-nyeri lutut atau gimana, berobat ke dokter, mungkin dikasih anti nyeri sama diperbaiki dibetulkan dari aktivitas fisiknya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya Bu, ini yang lagi hits susu etawa. Ada yang tahu nggak? Itu yang lagi dibahas di sosmed-sosmed viral tuh. Iya, itu yang pada bilang overclaim itu kan sebetulnya setelah dilihat pun ternyata kandungan gulanya tinggi banget tuh 13 gram. Jadi saran saya kalau misalkan itu nggak usah, iya. Kalau misalkan mau minum susu-susu untuk orang tua ya beli Entrasol gitu ya sudah jelas yang box dan lainnya sudah emang jelas dipasarkan gitu ya. Atau ya kalau mau ya susu sapi biasa gitu ya. Nggak usah misalnya kalau susu kambing ya mungkin susu kambing murni ya yang etawa itu ternyata dia gulanya tinggi banget Bu. Ya otomatis kalau gulanya tinggi banget takutnya malah jadi diabetes kan ngeri juga ya. Iya itu yang lagi hits tuh Bu di sosmed ya bahas susu kambing etawa yang ini ya. Gitu. Etagut itu ya kalau nggak salah yang warnanya hijau ya. Nah ya itu. Gitu. Oke, dari Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah?
Oke, kalau sering kesemutan, izin jawab ya Bu ya, kalau sering kesemutan tuh hubungannya sama apa ya? Kalau kesering kesemutan itu ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan. Yang pertama, itu otomatis sarafnya Bu yang kena ya. Yang pertama, misalkan kesemutannya cuma di satu sisi terutama. Terus ibu pekerjaannya suka nyuci atau goreng-goreng yang jadinya pergelangan tangannya aktif terus gitu ya. Itu kemungkinan emang ada apa ya namanya peradangan di bagian sarafnya. Iya, makanya nyebabin dia kesemutan, biasanya di satu sisi. Tapi kalau misalkan di dua sisi gitu tuh ada kemungkinan lain Bu. Bisa yang pertama gula. Gula darah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan saraf. Salah satunya saraf-saraf kecil di ujung-ujung jari, baik ujung tangan sama ujung kaki. Makanya orang gula itu datang-datang sukanya, duh kok saya gelinjingen. Nah pas dicek gula ternyata 400. Tinggi banget Bu. Atau bisa karena asam urat ataupun karena kolesterol. Nggak sembuh-sembuh. Ibu biasanya aktivitas fisik yang dilakukan di rumah apa? Aktivitas fisiknya, misalkan atau cuma ibu rumah atau ada kegiatan berulang yang dilakuin sama tangannya gitu. Soalnya kadang kalau kayak gitu sering kayak orang-orang cuci ompreng, terus apa namanya masak-masak, ngelondri, nyetrika, itu juga karena kejadian berulang di tangan, akhirnya sarafnya tuh jadi peradangan tuh juga bisa gitu. Kesemutannya terus-terusan atau enggak? Oh setelah jatuh, waktu pernah kayak gini. Nah itu tuh bisa juga jadi perubahan tuh juga kemungkinan bisa. Nah bisa jadi, nah ya itu juga bisa ibu sebabin kesemutan. Hilang. Itu bisa kemungkinan salah kejepit nanti dilakukan pemeriksaan lagi, kadang disuruh kayak gini, gini, terus dituk-tuk kayak gitu. Kalau misalkan masih ada keluhan mungkin bisa diperiksain biar dilihat dokternya ulang. Ibu sering banget kayak gitu kok. Masih. Berarti seharian tuh selalu kesemutan, nggak pernah ada hilangnya. Jadinya kayak di ujung-ujungnya banget ya. Tapi cek asam urat, cek kolesterol, semuanya normal. Normal semua. Itu kemungkinan bisa karena faktor setelah jatuhnya itu si sarafnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oh, oke. Oke. Kalau pelumasnya bisa balik tuh sih enggak Bu. Jadi pelumasnya tuh kalau misalnya sudah ya akan berkurang. Harapannya sih nggak makin berkurang gitu ya. Yang tadi kalau misalkan berat badan berlebih diturunkan, aktivitas fisiknya dinaikkan gitu ya. Harapannya biar daerah situnya jadi lebih engsel Bu, engsel pintu kalau udah nggak ada pelumasnya makin nggak digerakin makin krek 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 gitu kan. Nah terus ya terus jadi harusnya kan di apa namanya di keseringan gerakin, iya kan otomatis kan dia nanti akan lebih gampang lagi untuk digerakkan karena itu adalah gunanya aktivitas fisik tadi 30 menit sehari untuk dilakukan kayak gitu. Oke. Oke, sudah cukup. Oke. Oke, kalau sudah cukup, maka dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasmenya dan perhatiannya ketika saya sedang menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan tambahan ilmu baik untuk saya ataupun untuk ibu-ibu sekalian ya. Bisa untuk entah nanti kan kita kan pasti akan sampai ke masa lansia itu kan, ya kita mungkin mempersiapkan atau kita menghadapi orang-orang yang sudah sampai ke usia tersebut gitu ya. Oke. Mohon maaf juga dari saya kalau misalkan ada salah tutur, salah kata gitu ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari sharing di apa namanya ilmu kader hari ini ya. Oke, saya Dr. Alia Zaratul Anas. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik Mas Arief ya.